warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novidiana, Prodi S1 Farmasi. Di sini saya dan teman saya Nia Andriani akan sedikit menjelaskan tentang coronavirus. Kalian pasti sudah mendengar tentang coronavirus, virus yang telah melanda Tiongkok hingga dunia dalam waktu sebulan saja. Pada Desember 2019, di kota Wuhan, Cina telah ditemukan jenis virus baru. Berdasarkan investigasi, virus tersebut adalah 2019 coronavirus. Organisasi Kesehatan Dunia atau juga disebut dengan WHO menyatakan darurat kesehatan global karena virus corona telah menewaskan lebih dari 2.300 orang di dunia. Hingga saat ini, lebih dari 85.000 orang yang terinfeksi yang dilaporkan secara global. Sebagian besar kasus tersebut berasal dari daratan Cina. Lalu, apa itu coronavirus? Nama coronavirus berasal dari bahasa Latin yang artinya mahkota atau halo. Baiklah, selanjutnya, di bawah gambar mikroskop elektron, gambar virus tersebut tampak seperti sinar yang mengelilingi matahari. Menurut WHO, coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau juga disebut dengan pernapasan Timur Tengah atau juga disebut dengan MERS-CoV. Dan juga Acute Respiratory Syndrome atau juga disebut dengan pernapasan akut atau juga disebut dengan SARS-CoV. Virus corona merupakan virus yang tergolong zoonotik yang artinya dapat menginfeksi hewan vertebrata ke manusia ataupun sebaliknya. Menurut informasi yang didapat, virus corona terdapat di hewan lainnya yang pada saat ini belum menginfeksi manusia. COVID-19 adalah penyakit virus baru yang sebelumnya tidak diidentifikasikan pada manusia. Virus dan penyakit ini sebelumnya tidak diketahui sebelum akhirnya mewabah di kota Wuhan, Cina pada Desember 2019. Bagaimana gejala COVID-19? Gejala biasanya muncul dalam waktu 1-14 hari setelah terpapar virus tersebut. Menurut WHO, gejala yang ditimbulkan biasanya seperti demam, sesak nafas, mudah lelah, dan batuk. Bahkan pada pasien lainnya mungkin mengalami nyeri, sakit tenggorokan, hidung tersumbat dan berlendir, sampai diare. Gejala ini biasanya datang secara bertahap. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nia Andriani. Di sini saya akan menjelaskan beberapa cara pencegahan virus corona atau COVID-19. Yang pertama, sering-sering mencuci tangan. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Mencuci tangan hingga bersih menggunakan sabun dan air mengalir efektif membunuh kuman, bakteri, dan virus, terutama virus corona. Yang kedua, hindari menyentuh area wajah. Virus corona dapat menyerang tubuh melalui area segitiga wajah seperti mata, hidung, dan mulut. Area segitiga wajah rentan tersentuh oleh tangan, disadari atau tanpa disadari. Yang ketiga, hindari berjabat tangan dan berpelukan. Menghindari kontak kulit seperti berjabat tangan mampu mencegah penyebaran virus corona. Tangan dan wajah bisa menjadi media penyebaran virus corona. Yang keempat, jangan berbagi barang pribadi. Virus corona mampu bertahan di permukaan hingga 3 hari. Penting untuk tidak berbagi peralatan makan, sedotan, handphone, dan lain sebagainya. Gunakan peralatan sendiri demi kesehatan dan mencegah terinfeksi virus corona. Yang kelima, etika ketika bersin dan batuk. Satu di antara penyebaran virus corona bisa melalui udara. Ketika bersin dan batuk, tutup mulut dan hidung agar orang yang ada di sekitar kita tidak terpapar percikan kelenjar liur.
Keenam, bersihkan perabotan di rumah. Gunakan disinfektan untuk membersihkan perabotan yang ada di rumah yang rentan tersentuh secara teratur. Yang ketujuh, jaga jarak atau physical distancing. Dengan menerapkan physical distancing ketika beraktivitas di luar rumah atau di luar ruangan atau di tempat umum, jaga jarak dengan orang lain sekitar 1 meter. Yang kedelapan, hindari berkumpul dalam jumlah banyak. Pemerintah telah membuat peraturan untuk tidak melakukan aktivitas keramaian selama pandemi virus corona. Tindakan tersebut adalah upaya untuk mencegah penyebaran virus corona. Yang kesembilan, mencuci bahan makanan. Selain mencuci tangan, mencuci bahan makanan juga penting dilakukan. Rendam bahan makanan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran menggunakan larutan hidrogen peroksida atau cuka putih yang aman untuk makanan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.